Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Hari ini kita akan membahas lanjutan materi yang kemarin, yaitu gerak pada benda. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Mari kita lanjutkan. Oke, yang pertama adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Disingkatnya GLB dan GLBB ya. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Nah, cirinya untuk gerak lurus beraturan itu adalah bergerak lurus sudah pasti, kemudian memiliki kecepatan tetap atau V-nya konstan. Ya, kemarin sudah paham ya V itu apa, mungkin kalian bisa memahami. Kemudian yang C tidak memiliki percepatan atau A-nya sama dengan 0 dan jaraknya tentu saja akan bertambah. Nah, persamaan umumnya untuk GLB itu adalah V sama dengan S per T. Ini yang sudah kita pelajari kemarin ya. V adalah kecepatan, jarak adalah S adalah jarak, kemudian T adalah waktu. Selanjutnya yaitu yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau disingkatnya GLBB. Cirinya yaitu bergerak lurus sudah pasti ya, karena gerak lurus, kemudian memiliki kecepatan awal atau V0. Nah, tadi di GLB itu tidak memiliki kecepatan awal. Berikutnya memiliki kecepatan yang bertambah cepat atau bertambah lambat. Jadi untuk GLBB itu kalau dia bertambah cepat, artinya adalah gerak lurus berubah peraturan dipercepat. Sementara kalau bertambah lambat berarti gerak lurus berubah peraturan diperlambat. Kemudian yang kedua, memiliki percepatan konstan atau A-nya konstan. Nah, itu adalah percepatan ya. Kalian masih ingat ya? Kalau memang lupa nanti lihat lagi video yang kemarin. Kemudian yang E adalah jaraknya bertambah. Kita ke contoh. Contoh untuk GLBB itu yang pertama adalah bola yang dilempar ke atas. Jadi sebuah bola yang dilempar ke atas. Nah, ini bola dari bawah dilempar ke atas. Semakin lama bola itu semakin lambat. Maka untuk contoh nomor 1 ini adalah GLBB diperlambat ya. Diperlambat. Berikutnya untuk contoh yang kedua, buah yang jatuh dari pohonnya. Buah yang jatuh dari pohonnya itu berarti dari atas jatuh ke bawah, berarti V-nya semakin cepat. Maka contoh yang kedua ini adalah GLBB dipercepat ya, dipercepat ya, semakin cepat. Jadi segala sesuatu itu kalau jatuh dari atas ke bawah itu semakin lama semakin cepat ya. Berikutnya adalah yang ketiga, pesawat lepas landas. Nah, pesawat pun sama, dari pelan kemudian dia akan terbang, itu semakin lama semakin cepat. Maka untuk nomor 3 adalah contoh GLBB dipercepat ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, beberapa perbedaan antara GLB dan GLBB. GLB, nah ini di sini kecepatannya konstan, sementara untuk GLBB kecepatannya bertambah atau berkurang. Ini perbedaan ya. Nanti kamu simak di sini. Kemudian yang kedua adalah A itu percepatan. Percepatannya untuk GLB itu 0. Sementara untuk GLBB konstan atau tetap. Konstan atau tetap artinya dia memiliki nilai tidak 0 ya. Kemudian jaraknya adalah sama-sama bertambah. GLB bertambah, GLBB juga bertambah. Lanjut, berikutnya adalah ke grafik kecepatan V terhadap waktu. Nah, di sini ada grafik antara kecepatan terhadap waktu pada GLB maupun pada GLBB ya. GLBB nanti ada dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Yang pertama adalah grafik, di sini ada kecepatan. Nah, terhadap
waktu. Jadi kecepatan ini waktu pada GLB. Nah, ini grafiknya lurus. Nah, ini grafiknya. Ini adalah grafik dari kecepatan GLB ya. Bagaimana cara membacanya? Lihat, ini adalah kecepatan. Misalkan di sini kamu sudah tahu ya grafik ini ya. Nah, ini pasti memiliki angka atau nilai ini juga sama ya. Nah, di sini misalkan dimulai dari 0 ya pasti ya. Ini waktunya yaitu 1 detik, 5 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik dan seterusnya. Di sini contohnya ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, di sini pada detik 0 kecepatannya 3 meter per sekon. Pada detik ke-1 kecepatannya adalah 3. Pada detik kedua kecepatannya 3. Detik ketiga 3 ya, dan seterusnya. Jadi kecepatannya adalah tetap. Selanjutnya untuk yang grafik yang kedua, di sini grafik kecepatan juga terhadap waktu ya. Pada GLBB dipercepat nih, tapi GLB dipercepat. Nah, bagaimana grafiknya? Grafiknya adalah ke atas ya, seperti ini grafiknya. Nah, sekarang kita lihat, kita contoh berikan angka ya, sama seperti sebelahnya. Anggap seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, di sini kita lihat, di sini pasti dimulai dari 0. Pada detik ke-0, 0. Pada detik ke-1 kecepatannya adalah 1. Pada detik kedua kecepatannya adalah 2. Detik ketiga kecepatannya adalah 3 dan seterusnya ya. Nah, ini semakin lama dia semakin cepat. Nah, di sini ada pertambahan kecepatan atau A ya. Di sini ada pertambahan kecepatan atau A. Nah, di mana itu? Tadi kan kita lihat ya, pada GLBB itu percepatannya konstan. Nah, di sini nih, di garis ini ada percepatan atau pertambahan kecepatan. Ini adalah A, ini adalah A, ini adalah percepatan. Nah, berapa percepatan pada grafik ini yang Bapak buat ini? Yang Kakak buat ini setiap detik dia bertambah 1 ya, 1 dan seterusnya. Maka percepatan pada grafik ini yang Kakak buat adalah 1 meter per sekon kuadrat. Jadi konstan, selamanya akan bertambah 1 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan grafik GLBB diperlambat? Kalau di GLBB diperlambat itu grafiknya terbalik ya, berbeda dengan ini kan turun ya, dia naik ya. Nah, kalau GLBB diperlambat grafiknya adalah turun ya, jadi seperti ini. Grafiknya akan seperti ini kalau untuk GLBB diperlambat. Lama-lama dia akan diam ya. Kalau ini semakin cepat. Dan kalian bisa memahami ya. Sekarang kita lanjut. Nah, berikutnya ada materi gaya. Pengertian gaya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Segala sesuatu yang ditarik atau didorong dan benda tersebut bergerak, itu berarti dia sedang melakukan gaya ya. Ini ada orang yang mendorong meja dan ini menarik troli. Gaya memiliki lambang F dan satuan Newton atau disingkat N. Gaya merupakan besaran vektor. Nah, gaya itu biasanya digambarkan dengan lambang panah ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ada panah, berarti ini adalah F ke kanan. Nah, gaya ke kanan. Sebentar lagi ini adalah F ke kiri misalkan. Nah, berarti gaya ke kiri. Oke,
Oke, lanjut lagi. Macam-macam gaya. Macam-macam gaya itu yang pertama ada gaya sentuh. Gaya sentuh itu artinya kita harus menyentuh suatu benda untuk mendapatkan gaya ya. Nah, contohnya ada gaya gesek, gaya otot, gaya pegas, dan sebagainya. Yang kedua adalah gaya tak sentuh. Artinya tanpa menyentuh pun suatu benda akan berpengaruh terhadap gaya yang diberikan. Contohnya gaya magnet, jadi tanpa menyentuh pun besi akan tertarik. Gaya gravitasi juga sama, tanpa disentuh benda akan jatuh ke pusat gravitasi. Dan gaya listrik itu adalah macam-macam gaya. Sekarang yang ketiga ada penjumlahan gaya. Itu masih materi gaya yang tadi. Gaya itu dapat jumlah. Nah, gaya itu merupakan besaran vektor. Cara penjumlahannya pun nanti harus memperhatikan arahnya ya. Sekarang di contoh ini ada 3 gaya yang bekerja. Nah, nanti kita akan menjumlahkan gaya tersebut. Tentukan resultan gaya di atas. Anggap saja ini arahnya yang 6 dan 4 Newton itu ke kanan, yang 12 adalah ke kiri. Jadi contoh ini misalkan F1 ya, kita namanya F1, ini kita namanya F2, ini kita namanya F3. Nah, tentukan resultan itu penjumlahan gaya, jumlahan vektor ya, vektor gaya. Berarti sigma, ini bagiannya sigma F di atas adalah, kita ambil dulu arah yang ke kanan yang nilainya positif ya, karena gaya itu kalau ke kanan nilainya positif, ke kiri nilainya negatif, ke atas nilainya adalah positif, ke bawah nilainya negatif. Nah, ini FA. Ini bentar, yang dipaukan dulu, kurang jelas seperti ini. Nah, ini sama dengan FB nya adalah 80 dikurangi 70 sama dengan 10 Newton. Ini nilainya positif, berarti 10 Newton itu artinya adalah ke kanan ya, berarti 10 Newton ke
utama ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham. Kemudian kita lanjut ke hukum Newton. Hukum Newton tentang gaya. Ada hukum 1 Newton. Bunyinya adalah benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak selama tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Atau dapat dikatakan di sini sigma F-nya sama dengan 0 ya. Jadi hukum 1 itu berbicara tentang benda itu akan tetap mempertahankan posisi, atau benda diam akan tetap diam dan bergerak akan tetap bergerak. Contoh misalkan ada sebuah balok di sini ya. Di sini sebuah balok yang didorong, di sini didorong dengan gaya misalkan ini F2, ini F1 dengan F1 ya, dengan gaya yang sama, maka balok ini tidak akan bergerak dengan gaya yang sama ya. Benda ini akan tetap diam. Contoh itu. Contoh berikutnya adalah atau juga dikenal dengan hukum 1 ya. Dikenal dengan hukum kelembaman ya. Ini dikenal dengan hukum kelembaman atau disebutnya adalah inersia, kelembaman atau inersia. Apa itu kelembaman atau inersia? Jadi kecenderungan sebuah benda mempertahankan posisi. Contohnya adalah ketika kita naik mobil, tiba-tiba mobil tersebut mengerem, maka seolah-olah kita akan terlempar ke depan ya. Itu kalau misalnya kita mendorong meja, berarti kita melakukan usaha ya. Nah, kalau meja itu berpindah, ini ya, misalkan kita mendorong benda di sini, kita dorong. Nah, apabila benda ini berpindah sejauh S, di sini sejauh S, maka kita dapat dikatakan sedang melakukan kerja atau usaha.
jika merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.